Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah kelas 5 MI Ariyat Hidayatullah Kota Bontang? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita dalam pembelajaran ini masih secara online atau daring, ustazah yakin kalian tetap semangat ya. Kemudian tetap mau menyimak pembelajaran yang akan ustazah sampaikan. IPA kita kali ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Pada pembelajaran kali ini tidak lepas dari surah Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat ke-14 ya, dimana dalam surah Al-Mu'minun itu membahas mengenai tulang belulang ya, dimana dari segumpal daging kemudian menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging, kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain ya. Jadi maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Jadi sistem organ hewan dan manusia itu sudah ada di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-14 ya, mengenai tulang belulang, mengenai daging dan selanjutnya. Kita akan membahas yang pertama adalah organ gerak hewan. Kita tahu ya, makhluk hidup itu ya, semua makhluk hidup itu pasti bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat geraknya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang menggunakan kaki, sayap, sirip ya, salah satunya seperti ini bangsa ikan ya, menggunakan sirip dan ekor untuk berenang. Amfibi, hewannya adalah katak dan kura-kura, ini menggunakan kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat dan berenang. Kemudian bangsa reptil menggunakan kaki yaitu buaya, otot yaitu ular, kaki, dan dayung untuk penyu. Fungsinya untuk apa? Untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian bangsa burung menggunakan sayap dan kaki. Mana burung unta ini bangsa yang tidak bisa berenang, tidak bisa terbang, maka dia menggunakan kakinya ya, untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Berenang ini pada bangsa penguin. Kemudian hewan mamalia menggunakan kaki yaitu kerbau, sapi, dan kuda, sedangkan menggunakan sirip bangsa paus dan lumba-lumba. Ini sama merupakan bangsa mamalia yang berada di air ya, salah satunya yaitu paus dan lumba-lumba. Nah, fungsinya untuk berjalan kayak kerbau ini ya, berlari, untuk kuda, kemudian melompat, untuk kelinci, kemudian berenang, untuk paus dan lumba-lumba. Nah, pada hewan itu sendiri terbagi menjadi dua, ada hewan vertebrata, ada hewan invertebrata. Hewan vertebrata ini artinya hewan yang bertulang belakang, memiliki tulang belakang. Nah, kemudian ciri yang kedua memiliki bagian tubuh yang umum, ada kepala, ada leher, ada badan. Kemudian alat pencernaannya itu sudah sempurna, ada mulut sampai anus ya. Kemudian bila dibelah ya, tubuhnya akan menunjukkan dua sisi simetris yang sama. Contoh pada hewan ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia ini termasuk hewan vertebrata. Kemudian invertebrata ini hewan yang tidak bertulang belakang, jadi tidak memiliki tulang belakang. Nah, bagian tubuhnya ini masih sederhana, alat pencernaannya pun masih sederhana. Kemudian bagian tubuh dalam susunannya melingkar di sekitar poros tengah, contohnya pada hewan cacing, serangga, kemudian hewan lunak, udang, cumi-cumi, kerang, kepiting. Nah, ini tidak memiliki tulang belakang seperti itu. Coba kalian perhatikan ya, gambar A sama gambar B, kemudian kalian jawab berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan A ini termasuk kelompok mana, hewan B ini termasuk kelompok mana, kemudian alat geraknya menggunakan apa, fungsinya juga apa. Kemudian
Kemudian nomor 2, apakah ikan hiu dan katak digolongkan ke dalam hewan vertebrata? Apa alat gerak yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut? Jelaskan jawabanmu ya. Nanti jawabannya kalian tulis di kolom komentar ya di YouTube-nya Ustazah. Tuliskan namanya, kemudian kelas dan hadir. Berarti hadir kalian di sini adalah kalian sudah menyimak pembelajaran Ustazah seperti itu. Kita lanjut ke sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ini tersusun atas rangka dan otot. Ini ya, tulang rangka dan ini adalah otot. Nah, rangka ini atau tulang ini disebut sebagai alat gerak yang pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Artinya apa? Artinya rangka ini dan tulang tidak dapat digerakkan apabila tidak ada otot seperti itu. Nah, fungsi tulang sendiri adalah untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh ya, kemudian tempat melekatnya otot itu sendiri. Kemudian rangka itu apa? Rangka itu adalah rangkaian dari tulang-tulang yang saling berhubungan secara teratur melalui sendi. Nanti kita bahas apa itu sendi ya. Dan membentuk tubuh manusia serta melindungi bagian tubuh pada manusia. Nah, rangka itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini ada 2. Rangka anggota gerak atas yang kita kenal bagian tangan ya, lengan sampai ke jari-jari tangan. Kemudian rangka anggota gerak bawah bagian kaki, itu rangka anggota gerak bawah. Kita lanjut nak ya. Sekarang rangka kepala nih, bagian rangka kepala ya. Ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang lidah ya, ubun-ubun seperti itu. Ini adalah rangka bagian kepala. Kemudian rangka badan, ada tulang selangka, ini tulang selangka, tulang dada, tulang belikat ini ya, tulang belikat di belakang sini. Kemudian ini adalah tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Kemudian rangka anggota gerak atas itu dari bagian lengan atas, tulang lengan atas sampai dengan tulang jari-jari tangan. Seperti itu. Nanti kalian lihat sendiri gambarnya di buku modulnya ya, lebih jelas di sana. Rangka anggota gerak bawah dari tulang paha sampai dengan tulang jari-jari kaki. Ini adalah rangka anggota gerak bawah. Nah, ini secara keseluruhannya terdiri dari tulang leher ya, kemudian sampai ke tulang paha. Sekarang kita masuk ke sendi. Nah, tadi kita bahas bahwa tulang dan rangka itu bergerak karena dibantu oleh sendi dan otot ya. Nah, sendi ini apa? Sendi ini adalah perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan 2 buah tulang itu disebut persendian atau kita kenal dengan nama lainnya adalah artikulasi. Jadi dengan adanya sendi kita bisa bergerak ke kiri, ke kanan, membungkuk ya. Seperti gerakan sholat itu, kalau tidak ada sendi maka kita tidak bisa melakukan gerakan sholat seperti itu. Nah, sendi-sendi itu sendiri ada namanya sendi putar. Sendi putar ini ya menghubungkan antara ruas-ruas tulang leher dengan bagian kepala. Maka kita bisa, makanya gerakannya memutar. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru ini gerakannya 360 derajat ya, memutar ke segala arah. Seperti gerak pada tulang panggul dan tulang paha. Ini juga ya, lengan bahu atas dengan tulang lengan. Nah, ini gerakannya memutar ke segala arah. Kemudian sendi engsel ini pada ruas siku tangan ya, kemudian siku ini tempurung lutut kaki, ini adalah sendi engsel seperti engselnya pintu, jadi bergerak satu arah. Kemudian sendi pelana ini pada ruas jempol tangan, itu bergerak 2 arah seperti pelana kuda. Kemudian ada sendi gulung, ada sendi geser ya, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa tahapan perkembangan bayi dalam rahim ibu itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14 ya, di mana jaringan tulang rawan pada embrio dalam rahim ibu ya mulanya mengeras dan menjadi tulang keras sehingga tulang ini dibungkus oleh sel-sel otot ya, seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas di pembahasan ini yaitu tentang otot.
Nah, otot ini apa? Otot yang di awal tadi saja sudah jelaskan bahwa alat gerak yang aktif ya, dimana otot ini adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Nah, itu adalah otot. Nah, ini tadi ya di awal sudah. Nah, fungsinya apa? Ya tadi untuk bergerak, untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, menjaga suhu tubuh, seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya ada di buku modul, nanti kalian bisa baca ya. Ada 3 jenis otot ya, ada namanya otot jantung, ada otot rangka, ada namanya otot polos. Otot polos ini di daerah sistem pencernaan pada manusia dan hewan, itu menggunakan otot polos. Nah, di antara ketiga jenis otot ini, otot rangka merupakan satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar, bisa kita rasakan, ya. Nah, ini pada sistem otot manusia, otot rangka ini merupakan salah satu yang terpenting karena lokasinya berada pada seluruh bagian tubuh manusia. Kalau otot jantung kan hanya ada di jantung. Otot polos hanya ada sistem pencernaan, dan itu pun kita tidak sadar ya, sedangkan otot rangka ini secara sadar kita rasakan dan semua ada di seluruh bagian tubuh kita. Nah, alhamdulillah tidak terasa materi kita udah selesai, tapi jangan lupa kalian ketika menyimak materi yang Ustazah jelaskan ini, kalian juga harus membaca di buku modulnya, kemudian kalian kerjakan uji kemampuan 2 dan tugas yang sebelumnya, yaitu menjawab di kolom komentar YouTube Ustazah. Oke, tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Allah, semoga virus corona ini segera berakhir dan Buntang bisa kita rasakan dan dapat kita bertatap muka kembali ya nak ya. Oke, Ustazah Ahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.